Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang cukup cerah ini kita masih diberikan nikmat sehat dan tentunya masih dalam kegiatan laboratorium administrasi pemerintahan desa. Dan kami Nugroho Ari Wigunadi, penggerak swadaya masyarakat beserta Dinas Pertanian, hadir dalam hari ini Ibu Ari Prihatin, Sarjana Pertanian. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Dan kami juga didampingi oleh Pak Sekretaris Dispermades Kabupaten Batang, Pak Tony. Selamat pagi, Pak Tony. Pagi. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang cukup cerah ini, kami seperti beberapa agenda tahun yang lalu masih dalam kegiatan laboratorium administrasi pemerintahan desa. Tentunya kami akan menyuguhkan beberapa tema-tema yang ini menjadi sebuah evaluasi penyampaian program-program dan barangkali sosialisasi terkait dengan masalah kegiatan-kegiatan yang ada di dinas-dinas terkait, yang dalam hal ini pada kesempatan kali ini dari Dinas Pertanian Ibu Ari Prihatin akan menyampaikan berkaitan dengan ketahanan pangan nabati. Tentunya seperti apa yang sudah kita agendakan melalui program-program dana desa, seperti yang sudah kita laksanakan berdasarkan Permendes nomor 8 tahun 2022 terkait dengan masalah prioritas penggunaan alokasi dana desa. Kita juga sudah mencantumkan amanat sesuai dengan Permendes, yaitu minimal 20% untuk ketahanan pangan. Tentunya alokasi dana ini menjadi sebuah evaluasi kami yang ada di Dispermades. Dan tentunya kami juga membutuhkan informasi apakah program-program yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Pertanian sudah benar-benar maksimal. Tentunya kita juga akan kaitkan dengan evaluasi pelaksanaan kegiatan minimal 20% dana desa yang ada di tingkat desa. Tentunya pada kesempatan pagi yang cukup cerah ini, mari kita dengarkan bersama apa yang menjadi sebuah materi berkaitan dengan kebijakan dukungan program ketahanan pangan desa. Monggo Ibu, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Dinas Dispermasdes Kabupaten Batang. Yang saya hormati Bapak Ari selaku Penggerak swadaya masyarakat dari bidang dana desa. Pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, dan alhamdulillah ada kesempatan bisa untuk menyampaikan apa itu ketahanan pangan yang berkaitan dengan dana desa. Perlu kami sampaikan bahwa yang dimaksud dengan ketahanan pangan adalah bahwa kondisi ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan baik dari tingkat negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik dalam jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Dalam hal ini, ketahanan pangan dijabarkan dalam 3 komponen. Sebelum kami matur tentang kebijakan, perlu kami jelaskan dulu bahwa bagaimana sih sebetulnya penjabaran komponen ketahanan pangan. Sebetulnya itu, bahwa ketahanan pangan itu komponennya terbagi dalam ketersediaan pangan. Ketersediaan itu kalau di desa berarti harus ada upaya desa untuk memenuhi kecukupan kebutuhan dasar pangan. Kemudian ada akses pangan, yaitu kemampuan desa secara ekonomi maupun fisik untuk mendapatkan bahan pangan bernutrisi. Ketersediaan itu berkaitan dengan produksi juga, di mana di situ berarti di desa harus ada kegiatan menanam atau berproduksi yang bisa menjamin adanya ketersediaan pangan di desa tersebut. Dalam hal ini pangan nabati yang berkaitan dengan pangan nabati. Kemudian
yang berkaitan dengan akses pangan, secara fisik akses pangan berarti karena di situ tersedia, berarti harus ada kemampuan untuk mengakses. Akses di sini dalam hal distribusi dan kemampuan untuk membeli. Ketika bahan pangan itu ada, sudah tersedia di desa, tapi tidak ada kemampuan untuk membeli, berarti akses pangannya masih kurang. Kemudian ketika di desa itu kemungkinan ada produk pangan A, tapi tidak ada produk pangan B, berarti di situ harus ada fungsi distribusi, yang berarti harus didatangkan dari daerah lain. Itu yang dinamakan akses pangan. Jadi semua harus terpenuhi dari akses fisik maupun dari akses wilayah, terdistribusi dan tersedia dan secara kondisional ada dan terjangkau. Itu berarti yang bisa dinamakan akses pangan yang baik. Kemudian pemanfaatan pangan, yaitu kemampuan desa untuk memanfaatkan bahan pangan tersebut dengan benar dan tepat. Tadi sudah ada bahasa di ketahanan pangannya, itu penjabarannya ada pangan yang aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau. Itu merata dan terjangkau itu distribusi. Kemudian aman, beragam dan bergizi itu berpengaruh di pemanfaatannya. Ketika ada, tersedia, mampu dibeli, tapi pangan itu tidak bisa dimanfaatkan dengan baik, bisa beli, tapi mungkin belinya pangan yang tidak bergizi atau tidak aman, itu berarti juga ketahanan pangannya masih kurang bagus. Berarti harus aman, beragam, bergizi, dan seimbang. Menurut saya kadang-kadang di masyarakat ada posisi yang hanya dahar asal kenyang, tidak memperhatikan faktor aman, bergizi, dan seimbang. Bisa jadi juga itu mungkin menurut mereka aman, tapi ternyata tidak aman dalam hal ketika itu ada bahan-bahan pangan yang akan nantinya mempengaruhi kesehatan. Jadi di sini ketahanan pangan itu bersifat kompleks nih, dari yang tersedianya, distribusinya, kemudian pemanfaatannya. Kadang-kadang tersedia pangan yang bergizi, tapi tidak bisa dimanfaatkan karena satu hal, misalnya balita. Balita mungkin ibunya atau orang tuanya menyediakan pangan yang bergizi, tapi si anak tidak mau mengkonsumsi, berarti itu tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Itu makanya mungkin akan terjadi faktor menurut saya yang stunting itu nantinya. Stunting kan bukan dalam artian harus yang dalam terwujud atau terlihat dari balita, tapi itu bisa jadi ketika sebelum menjadi orang tua atau belum menjadi ibu, si anak mungkin ada faktor yang atau remajanya itu mungkin kurang gizi atau anemia, itu nanti biasanya nanti akan proses pertumbuhannya dikhawatirkan akan menghasilkan anak-anak yang stunting. Nah, berarti di sini faktor pemanfaatan juga penting. Jadi kesadaran untuk mengkonsumsi pangan yang aman, beragam, bergizi dan seimbang juga itu sangat diperlukan. Kemudian ketika ketahanan pangan itu hanya berlaku sesaat, itu berarti dikatakan ketahanan pangannya rendah. Ketahanan pangan akan dianggap baik kalau itu berkelanjutan. Di situ pangan itu tersedia, terdistribusi dengan baik, ada, bisa diakses, bisa dimanfaatkan dengan baik, aman, kemudian berkelanjutan, tidak hanya dalam jangka waktu tertentu, itu baru bisa dikatakan suatu desa atau wilayah atau negara ketahanan pangannya bagus. Itu mungkin penjabaran yang bisa saya sampaikan tentang ketahanan pangan. Kemudian beberapa hal yang dinas kami sudah laksanakan atau yang selama ini sudah kami lakukan dalam hal ketahanan pangan. Kalau dari sisi ketersediaan di tanaman pangan maupun hortikultura,
itu ada program, kalau kemarin ada semacam wabah cuaca panas yang berkelanjutan, adanya faktor El Nino, gelombang El Nino, dari APB, terutama dukungan APBN dan APBD provinsi, ada penanaman varietas padi yang sesuai dengan kondisi atau iklim yang panas tersebut. Kemudian dikembangkan tanaman hortikultura, baik itu buah atau sayuran yang berpotensi untuk dikembangkan di Kabupaten Batang. Untuk di daerah yang atas atau yang pegunungan dikembangkan potensi untuk sayur, dan mulai beberapa tahun kemarin Dispaperta mengembangkan bawang merah dan juga bawang putih untuk di Kabupaten Batang. Untuk sayuran yang lain sudah umum itu tetap berlanjut. Seperti kalau di daerah bawang itu pasti ada potensi yang khusus, sayuran-sayuran dari bawang daun, kemudian cabai, sayuran-sayuran yang lain itu potensinya ada di bagian atas, bawang, reban, dan balado. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang berupa fisik yang mendukung untuk produksi tanaman, perbaikan saluran, kalau kami kewenangannya adalah perbaikan saluran yang tersier. Itu dari dana, baik dari dana DAK, kebanyakan dari dana DAK atau dana lain yang APBN. Kemudian untuk intensifikasi lahan itu terus-menerus, itu selalu melalui PPL, baik itu yang ada di PPL itu juga ada semacam di BPP itu ada ruang untuk konsultasi tentang pertanian, baik itu hama, intensifikasi untuk produksi, maupun yang lain-lain untuk pasca panen dan sebagainya. Itu kami ada 15 BPP di 15 kecamatan yang bisa untuk konsultasi mengenai pertanian. Monggo nanti yang dari desa, tapi biasanya yang pamong yang pertanian itu biasa main ke BPP itu untuk konsultasi. Kemudian untuk yang pemberdayaan kelompok, Gapoktan, Poktan atau KWT, kalau Gapoktan itu biasa untuk intensifikasi pertanian, kemudian Poktan juga, dan KWT itu pemanfaatan pekarangan untuk tanaman pangan, baik itu sayur maupun buah, tanaman jangka pendek maupun jangka menengah. Itu ada kegiatan semacam P2L, pemanfaatan pekarangan lestari, itu ada dari dana APBN. Kemudian yang sebetulnya yang dari dana desa yang di Juknis mungkin ya ada untuk penguatan ketahanan pangan itu ada kegiatan lumbung pangan. Lumbung pangan itu kaitannya dengan cadangan pangan nasional. Jadi cadangan pangan nasional itu ada cadangan pangan pemerintah dan ada cadangan pangan masyarakat. Cadangan pangan pemerintah ada cadangan pangan yang tingkat nasional atau tingkat pusat, itu ada di Bulog. Kemudian ada cadangan pangan tingkat provinsi, itu masing-masing provinsi biasanya diminta untuk menyediakan cadangan pangan. Kemudian cadangan pangan di kabupaten ada juga. Untuk Kabupaten Batang, insya Allah di tahun depan ada cadangan pangan pemerintah kabupaten, sudah diusulkan untuk penganggaran sekitar 78 ton setara beras. Itu pemanfaatannya nanti ada perda yang akan diresmikan. Untuk intinya cadangan pangan kabupaten ataupun provinsi ataupun pusat adalah untuk penanganan kerawanan pangan. Kerawanan pangan sendiri itu ada kerawanan pangan transien dan kerawanan pangan kronis. Jadi ini mecah-mecah ini.
eh, pemahaman. Iya. Kalau kerawanan pangan kronis itu bisa diartikan kerawanan pangan yang terus-menerus. Itu biasanya diindikasikan dengan kondisi yang nuwun sewu kakak miskin atau berkekurangan gitu. Atau yang ada juga yang pemahaman di PLKB itu ada juga sendiri. Kemudian kalau yang rawan pangan transien itu adalah rawan pangan karena bencana. Bisa jadi mungkin karena longsor, banjir, atau bencana yang lain. Tapi fungsi di kami adalah penanganan yang pasca bencana. Iya. Jadi kalau ketika bencana itu adalah tugas dari mungkin BPBD, PMI. Iya. Jadi kami pasca bencana, ketika nanti masyarakat atau korban bencana itu sudah lepas dari keadaan bencananya, mungkin sekitar setelah kondisi banjir, dia harus melaksanakan kegiatan ekonominya kembali. Kami ada bantuan dari cadangan pangan itu berupa pangan, gitu. Jadi ketika kami membantu pangan, diharapkan dana yang mereka punya bisa untuk karena pangannya sudah kami bantu, dana yang mereka punya bisa untuk alokasi yang lain, entah itu untuk kesehatan atau untuk non sewu lauknya. Jadi kami dari pangan pokoknya. Jadi untuk lumbung pangan kabupaten fungsinya seperti itu. Insya Allah nanti ada 78 ton setara beras. Kemudian ada lagi cadangan pangan pemerintah desa. Di sini yang bisa dianggarkan dari dana desa sebetulnya. Tapi ada lagi satu cadangan pangan, selain cadangan pangan tadi pemerintah, ada cadangan pangan masyarakat. Yang perlu dibedakan di desa, ada cadangan pangan pemerintah desa yang nanti bisa dianggarkan dari dana desa sesuai juknis. Ada cadangan pangan kelompok, itu diselenggarakan oleh Gapoktan atau Poktan. Itu bagian dari kelembagaan Gapoktan. Selama ini mungkin ada pemahaman bahwa pengurus Gapoktan itu kadang memang masih ada yang saya perangkat, tapi mulai sekarang sedang diluruskan bahwa Gapoktan atau pengurus Gapoktan itu diharapkan bukan perangkat desa, jadi nanti bisa dibedakan. Kalau yang cadangan pangan pemerintah desa ya dikelola oleh desa, cadangan pangan masyarakat dikelola oleh kelompok. Cadangan pangan desa bersumber dari dana desa, cadangan pangan kelompok dari swadaya kelompok. Gitu. Itu yang bisa dibedakan. Kalau untuk kegiatannya mungkin hampir sama, karena itu adalah intinya fungsi untuk penanganan rawan pangan. Kemudian kalau dari kegiatan kami yang 2023 yang akses pangan di 2023 kemarin atau ini terakhir kami Desember sudah melaksanakan ada operasi pangan murah. Ini untuk memfasilitasi harga yang cukup tinggi, terutama harga pangan pokok. Kami ada kegiatan operasi pangan murah, kemudian ada gerakan pangan murah, kemudian kami ada subsidi pangan yang ada dari anggaran APBN, APBD provinsi. Sementara kalau APBD kabupaten tidak ada. Kami sinergikan untuk membantu penurunan harga atau kemudian yang untuk pemanfaatan atau konsumsi pangan kami ada sosialisasi B2SA itu pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman. Kemudian untuk keamanan pangannya kami ada registrasi PSAT. Registrasi PSAT itu pangan segar asal tumbuhan. Jadi diharapkan para pengusaha atau penyedia pangan yang untuk dipasarkan ke masyarakat, nun sewu kalau yang pasaran kami selama ini RMU. RMU itu kalau mau memasarkan berasnya diharapkan sudah punya izin registrasi PSAT ini. Yang mengeluarkan?
Kami Dinas Pertanian. nggih, Hmm. sudah bekerja sama dengan Dinas Penanganan Modal dan Perizinan nggih, di Oh, Mall iya. MPP itu Hmm. gratis. Jadi lewat situ perizinan, jadi nanti keluar kode registrasi PSAT-nya. Ketika nanti sudah ada registrasi PSAT itu berarti sudah kami survei, sudah kami Uji, nggih, ada uji. jadi sudah kami intinya sudah kami teliti lah nggih. Hmm. Nanti keluar registrasinya itu bisa untuk istilahnya senjata untuk masuk ke retail. Hmm. Biasanya itu. Sekarang retail sekarang izinnya harus ada itu. Kemudian kami juga ada uji pangan aman. Beberapa sampel sudah kami ambil, misalnya sayur-sayuran, sayur-sayuran, terus beras juga. Apakah ada yang mengandung klorin atau kalau sayuran itu ada pestisidanya atau enggak? Jadi, terus ada pangan yang lain. Beberapa mungkin yang kami uji kebanyakan itu cabai itu. Ada pestisidanya. Kalau beras masih termasuk aman. Kemudian kalau buah itu memang pernah kami menguji anggur, tapi ternyata anggur itu kan ketika kami uji, karena anggur sendiri itu sebetulnya nanti kalau diuji itu pasti ada kadarnya yang semacam mengeluarkan, kan anggur sendiri kalau disimpan itu ada alkoholnya itu lah ya. Itu nanti jadi ada keluar ininya zat yang kurang, yang berbahaya juga, tapi itu apa karena dari perlakuannya sebelum dijual atau karena memang anggurnya mengandung itu. Memang kalau anggur agak-agak riskan kalau memang diuji, belum pengujian kita belum sampai ke yang batas laboratorium yang lengkap nih. Jadi untuk anggur masih ini tidak bisa di. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan lain yang dari dinas kami lakukan, kami juga membantu mendukung untuk kegiatan yang penanganan stunting. Ada dari APBD provinsi untuk khusus desa Sidoharjo Bawang. Ada bantuan untuk beras fortifikasi. Beras fortifikasi itu beras yang sudah diperkaya dengan yang bisa untuk mencegah stunting. Itu harapannya itu. Nutrisi, zinc, ada perkaya beras yang sudah diperkaya mineral tertentu. Alami apa memang pengelolaannya waktu pas setelah panen itu? Perlakuan pasca panen ya. Perlakuan pasca panen. Kemudian ada bantuan untuk 25 desa lokus stunting berupa bibit sayur dan ada tanaman buah. Kemudian yang terakhir ini beras fortifikasi tapi dari dana APBD perubahan. Untuk 25 untuk desa lokus stunting. Kemudian yang dari dana APBN terutama melalui Bapanas sudah digelontorkan bantuan beras dari cadangan pangan nasional itu dari bulan Maret sampai ini Desember untuk sekitar 800.000 KK. Jadi sekitar 800 ton setiap bulan. Itu dari Maret sampai Desember ini. Setiap KK 10 kilo merata bulan. Apa yang DTKS 808 dari Bulog mananya? Dari Bapanas melalui Bulog. Itu dari Maret sampai ini Desember. Kemudian ada juga yang dari Bapanas tapi bukan melalui Bulog tapi melalui yang sudah ditunjuk badan usaha yang sudah ditunjuk. Ada bantuan 10 butir telur sama 1 kilogram ayam. Itu untuk yang masyarakat yang di situ ada kondisi stunting. Itu dari Maret sampai Juni. Kemarin juga ada lagi yang tahap 2. Sekitar September Oktober kalau nggak salah. Itu melalui PT Pos untuk penyalurannya. Itu sekitar
saya lupa kalau itu 7.000 atau 8.000 KK kalau nggak salah. Bentuk barang berarti ya? Iya, Apa bentuk uang? barang. Sudah bentuk telur dan satu Oh. kilogram ayam utuh beku. 10 butir telur dan ayam. Itu dari Bapanas juga. Demikian hal-hal yang sudah kami laksanakan. Kemudian untuk satu hal Nuwun Sewu yang menjadi apa ya, pemikiran atau semacam masukan dari kami, kiranya dari Dispermasdes mungkin bisa memberi masukan atau mungkin semacam apa ya, penekanan kalau bisa nggih. Kalau bisa dana ketahanan pangan di desa ini dimanfaatkan seoptimal mungkin. Ada kemungkinan mungkin ke depan semacam ada kondisi yang memungkinkan adanya kerawanan pangan yang cukup bisa harus diwaspadai karena di negara lain kita sekarang sudah dibatasi untuk impor beras. Jadi ketika kemarin ada El Nino, produksi beras kita turun sekitar 5% untuk 2023 ini. Jadi diharapkan untuk 2024 kalau bisa ada semacam penekanan untuk yang ketahanan pangan, ada penyaluran atau kegiatan dialokasikan untuk lumbung sebagai cadangan pangan masyarakat atau cadangan pangan di desa untuk apa istilahnya, kalau bahasa Jawanya jagani adanya kondisi rawan pangan. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian saya. Terima kasih untuk kesempatan ini diberikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ari, luar biasa sekali penyampaiannya untuk proses ketahanan pangan. Kalau tadi disampaikan oleh beliau bahwa ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan, termasuk kesiapan pangan yang ada di desa juga ini Bu ya. Tentunya kalau tadi disampaikan di akhir beliau menyampaikan alokasi dana desa untuk dioptimalkan untuk pelaksanaan ketahanan pangan karena sudah jelas ada amanat Permendesnya bagaimana kiprah desa dalam rangka pengelolaan ketahanan pangan yang di desa. Tentunya kami juga sampaikan kepada Pak Asek, kira-kira Pak Asek apa yang sudah kita lakukan melalui alokasi dana desa, fasilitasi yang sudah kita laksanakan di tingkat desa sebenarnya sudah maksimal. Barangkali mungkin Pak Asek bisa memberikan informasi tentang hal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat desa semuanya. Yang pertama saya terima kasih kepada Bu Ari telah hadir di acara kami, dan ternyata kami senang ada kegiatan ini karena kami bisa tahu kegiatan-kegiatan yang berada di luar. Jadi kami tidak terkungkung dengan acara kami, tidak terkungkung dengan ego kami. Makanya dalam tanda kutip kami kan bukan eksekutor, kami itu bukan eksekutor, tapi hanya sifatnya sebagai fasilitator untuk proses-proses pelaksanaan kegiatan yang di desa, utamanya tentang dana desa. Dan ini sampai sekarang masih menjadi prioritas dari Kemendes, itu tentang ketahanan pangan hewani maupun nabati. Kalau yang hewani kan memang di dinas peternakan ya, tapi yang untuk nabati yang berkaitan dengan dari pertanian. Dan ternyata juga proses-proses ini kan harus berlanjut secara diproses kayak proses penganggaran, dimulai perencanaan, pelaksanaan maupun nanti diproses outputnya apa. Dan ini memang kami tentang pengertian yang apa namanya, yang agak dalam tentang ketahanan pangan ini pun juga kita harus berikan pengertian kepada desa, Bu Ari. Jadi karena selama ini yang namanya ketahanan pangan itu kayaknya juga masih seakan-akan yang penting untuk ya kayak akhirnya beli
bibit durian pun dianggap sebuah ketahanan pangan. Bisa, Ya kan? betul. Nggih. Nah, akan tetapi kan sesuai meskipun itu bisa, ya meskipun bisa kan lebih mengena jika dalam tanda kutip mungkin tadi berkenaan dengan info Bu Ari tentang ke depan ada El Nino macam-macam pembatasan impor dan sebagainya, berarti kan lebih kepada pemenuhan stok ya stok pangan atau cadangan pangan. Nah ini barangkali juga kami nggak apa-apa, artinya dalam tanda kutip dari Dinas Pertanian bisa mengirimkan surat ke kami yang nanti akan kita teruskan ke desa tentang ya prioritas ketahanan pangan yang barangkali harus disiapkan di tahun 2024. Karena ini kan masih proses ini masih proses tentang perencanaan yang dalam tanda kutip barangkali masih ada evaluasi bisa dirubah. Jadi kami mungkin perlu informasi dari Dinas Pertanian, nggak apa. Dari Dinas Pertanian, sebagaimana tadi Bu Ari sampaikan dari awal sampai akhir. Mungkin yang pertama tentang informasi dari Dinas Pertanian, yang kedua tentang prioritas ketahanan pangan itu kan ada bisa dari A, B, bisa jadi padi, jagung, terus kemudian dan sebagainya, sehingga dalam tanda kutip yang lainnya baru di bawahnya, kecuali di Batam memang sudah ketahanan pangan, cadangan pangan sudah tercukupi di perkiraan sampai tahun depan, baru yang di bawah nggak apa-apa. Nah barangkali ini juga bisa nanti kita informasikan langsung kepada desa Bu Ari, sehingga proses prioritas ketahanan pangan yang dikeluarkan Kemendes itu benar-benar tercapai, benar-benar terlaksana, tapi tidak seakan-akan menyimpang sedikit lah, minimal sesuai dengan benar-benar apa yang diharapkan dari program nasional. Apa kita barangkali secepatnya kita diberi informasi itu yang nanti bisa kita sampaikan ke bawah. Nah kami sementara pun karena kami juga bukan teknis ya, kita bukan teknis dalam tanda tidak mengetahui ilmu pertanian, ya sudah yang penting ada untuk nabati hewani. Ya udah kita ikuti saja, kita ikuti saja. Untuk verifikasinya ya. Ya, tapi barangkali ketika ada itu kan barangkali kita bisa nyurati apa biasa kita surati ke desa-desa sehingga mereka pun akan bisa ya kalau ada surat dari sini bisa mereka ya mengikuti juga sih. Intinya adalah maksud dari pusat, terus kemudian sesuai dengan dari Dinas Pertanian juga sama, terus kemudian ke desa itu benar-benar nyambung dan selaras. Oke, terima kasih sekali Pak Asek, pas sekali yang disampaikan Pak Asek, karena bagaimanapun terkait dengan masalah kebijakan ketahanan pangan ini tentunya kita juga harus selaras dengan kebijakan yang ada di Dinas Pertanian juga, barangkali seperti itu. Makanya kami sepakat pengejawantahan ketahanan pangan di tingkat desa pun juga kadang beragam mengenai mindsetnya itu, sehingga kalaupun tadi disampaikan Pak Asek terkait dengan masalah apa-apa barangkali mungkin kebijakan-kebijakan di tingkat daerah, karena apapun barangkali kalau kami melihat merujuk di Permendes nomor 7 tahun 2023 untuk pelaksanaan ketahanan pangan di 2024 nantinya pun ini alhamdulillah sudah ada semacam rambu-rambunya. Tetapi barangkali dari Pak Asek tadi disampaikan secara surat substansi apa sih yang barangkali pas, karena bagaimanapun mereka sobat desa yang ada di tingkat desa ini butuh yang namanya rambu-rambu terkait dengan masalah Kemendes juga yang ada di Dinas Pertanian. Ibu, monggo Ibu bisa dijawab barangkali untuk kebijakan ini ke depan. Sebetulnya mungkin nggak pas ya kalau saya yang mengatur masalah kebijakan. Ya enggak, sebenarnya enggak perlu. Pemikiran saya pemikiran saya semoga pas pemikiran saya. Jadi di desa itu paling enggak ya kayak produksi pertanian itu ada. Jelas ya. Kalau di desa itu yang jelas kebanyakan kalau di Batang itu kan makanan pokoknya berarti nasi beras Berarti di situ paling enggak ada produksi beras. Intensifikasi berasnya, intensifikasi lahannya bisa apa? Mungkin dari dana desa itu, tapi kalau kadang-kadang kalau untuk demplot itu mungkin ya susah kalau demplot mereka. Monggo lah. Ini di sini ada pengadaan bibit atau benih. Itu bisa ini monggo.
Kemudian pemanfaatan lahan untuk kebun bibit dan benih ini mungkin kaitannya dengan sayur, nggih. Sayur atau buah. Kemudian untuk pengembangan pakan ternak alternatif, kemudian ada di sini yang 2024 menurut saya lihat yang ini nggih. Yang untuk 2024 kalau fisik biasanya ada perbaikan saluran irigasi tersier. Misalnya Kalau yang desa itu Nggih. berarti kewenangan desa tersier apa yang mungkin sama nggih, tersier nggih, atau yang langsung ke sawahnya nggih. kayaknya beda sih. Jadi Yang 4 ya. Yang kalau yang yang level tersier 4 kan masih levelnya di masih level dinas. Kalau berarti kan desa berarti di yang bawahnya. di bawahnya, yang langsung ke lahan nggih. Mm-mm. Intinya kalau untuk ketahanan pangan padi di mana itu dibutuhkan pengairan yang cukup, berarti monggo disinergikan. Ketika ada kegiatan dinas yang tersier, berarti monggo dilanjutkan di desa yang untuk level selanjutnya. Kemudian ada jalan usaha tani, misalnya kok ketika harus menunggu bantuan dari dinas atau dari pusat itu terlalu lama, monggo bisa dianggarkan dari dana desa. Tapi kalau ketahanan pangan itu termasuk juga untuk jalan usaha tani bagian dari itu. Mungkin bukan jalan usaha tani ya, mungkin jalan desa atau apa ya. Nah, artinya kan yang makanya dalam tanda kutip begini, yang dimaksud mendukung ketahanan pangan itu apakah dari hulu ke hilir? Iya, betul. Nah, maksud saya itu. Artinya kalau dari hulu ke hilir kan bisa dalam bentuk produk, bisa produknya, ya kan? bisa juga dalam bentuk fisik yang mendukung kepada produk juga ini. Pasca panennya. Nah, maksud saya karena pasca panen juga nanti kaitannya dengan konsumsi, kemudian dengan distribusi juga. Jadi ketahanan pangan itu dari hulu, memang dari hulu ke hilir. Gitu. Ketika nanti mau memproduksi untuk padi kok pengairannya rusak, susah, berarti di situ harus dibuat boleh pengairannya. Ya, masa itu. Tapi sesuai dengan kewenangan desa, gitu. Termasuk ketika panen raya tapi jalannya nggak ada, berarti kan boleh pakai bisa itu. Memang akhirnya kebanyakan milihnya ke fisik. Itu monggo. Nanti mungkin bisa ke fisiknya, bisa ke produksinya. Berarti untuk tanaman pangan, entah itu jagung atau padi atau sayuran juga boleh. Kan itu juga termasuk pangan nabati. Monggo, atau pangan hewani, berarti itu termasuk di dalamnya. Kemudian untuk cadangan pangannya bisa fisik, bisa bentuk misalnya di situ ada lumbung pangan masyarakat, monggo bisa dititipkan tapi bersinergi. Monggo bisa dititipkan di lumbung pangan masyarakat itu. Jadi yang saya maksud tadi tentang barangkali kita butuh informasi yang bisa terdetekan, salah satunya seperti itu Bu Hariti. Yang dimaksud ketahanan pangan. Nah, kan kita tidak melulu mindset itu ternyata produk, bisa jadi bibit padi, bibit buah dan sebagainya. Tapi ternyata juga ada yang lain yang bisa maksudnya di situ. Termasuk kalau di sini kayaknya ada yang dulu atau yang sekarang, pemanfaatan lahan yang milik warga atau desa yang mungkin istilahnya lahan marginal itu juga termasuk di dalamnya. Mungkin misalnya berarti beli bibit atau benih, beli bibit atau benih untuk dimanfaatkan di lahan marginal atau di pekarangan. Itu termasuk di dalamnya. Satu hal lagi, pemanfaatan pangan lokal. Itu, monggo pengembangan pangan lokal, entah itu di situ mungkin ada talas atau gembiri atau semacam ganyong dan sebagainya. Itu dari produksi dan dari olahannya dan konsumsinya. Itu termasuk di dalamnya ketahanan. Terima kasih sekali Bu Ari, luar biasa. Tidak terasa kita ngobrol-ngobrol panjang memang kalau bicara tentang ketahanan pangan ini, karena ini merupakan kebutuhan pokok ya Bu ya, sehingga menarik sekali. Tetapi sobat desa yang saya hormati, tentunya proses ketahanan pangan ini merupakan sebuah proses yang harus kita lakukan, karena ini merupakan dari hulu ke hilir tadi disampaikan, dan itu prosesnya juga panjang. Barangkali sobat desa, karena apapun sebuah ketahanan pangan ini menjadi sebuah tanggung jawab kita bersama, alokasi anggaran dana desa pun juga bisa sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan yang ada di desa tentunya.
Nah, hal ini menjadi sebuah refleksi kita bersama. Kalau tadi disampaikan proses untuk terpenuhnya pangan ini kan kompleks. Kalau tadi ada sebuah kegiatan sarana prasarana penunjangnya. Kalau biasanya Pak, kepala desa itu paling senang membangun fisiknya. Padahal barangkali ya itu sebenarnya sah-sah saja sih, karena barangkali tadi disampaikan Pak Sekretaris, jalan usaha tani, irigasi itu juga bisa. Tetapi substansinya adalah penguatan terpenuhnya pangan ini, yang tentunya lumbung pangankah ataupun mungkin sarana prasarana untuk menuju pencapaian ketahanan pangan yang di tingkat desa ini juga harus kita maksimalkan. Harapan kami ke depan, monggo maksimalkan alokasi anggaran dana desa yang tentunya di 2024 ini dengan Permendes nomor 7 2023 juga sudah ada semacam rambu-rambunya, dan nanti akan kita ikuti dengan aturan di bawahnya. Barangkali mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan ini benar-benar bisa bermanfaat untuk masyarakat, tentunya ketahanan masyarakat khususnya pangan yang ada di desa Panjenengan. Dan efek dari itu tentunya stunting kita akan semakin lama akan semakin menurun, kualitas hidup masyarakat juga akan meningkat, masyarakat pun akan bisa terberdaya untuk bisa melaksanakan kegiatan rutinitas, khususnya kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat. Sukses, mudah-mudahan apa yang sudah kita obrolkan bisa bermanfaat untuk menentukan kebijakan arah desa dan kita yang ada di tingkat kabupaten. Sukses, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.